Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar itu sendiri merupakan materi di kelas 11 semester 2 ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Langsung saja kita mulai dari pengertian limit fungsi. Misalkan di sini saya punya fungsi fx yang dinotasikan sebagai x kuadrat min 1 per x min 1. Jika nilai x-nya itu sama dengan 1, kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi fx, berarti nanti akan diperoleh 1 kuadrat min 1 per 1 min 1 ya. Nah, di situ akan diperoleh nilai fx-nya sama dengan 0 per 0, yang artinya fx itu tidak terdefinisi. Jika kita substitusikan nilai x yang mendekati 1, apakah nanti fx itu akan mendekati suatu nilai tertentu? Nah, ini nanti akan kita bahas pada topik bahasan limit fungsi ini ya. Berdasarkan tabel berikut, ini saya punya tabel fx ya. Jadi tabel ini menunjukkan nilai fx jika x sama dengan 1 itu didekati dari kiri dan kanan. Nah, di sini yang dimaksud dari kiri itu berarti yang nilainya kurang dari 1 ya. Misalkan x-nya itu 0,9. Kemudian lebih dekat lagi berarti 0,99. Lebih dekat lagi dengan 1 bisa 0,999, atau lebih dekat lagi ada 0,9999. Nah, ini kan kita tidak tahu ya bilangan berapa yang paling dekat dengan 1. Berarti masih ada 0,99999 dan seterusnya ya kan. Nah, ini berarti adalah nilai yang mendekati x dari kiri. Kemudian nilai yang mendekati x sama dengan 1 dari kanan itu berarti ada 1,1 kan? Kemudian lebih dekat lagi ada 1,01, lebih dekat lagi ada 1,001, atau lebih dekat lagi ada 1,0001. Nah, dari kanan pun sama, kita tidak tahu bilangan berapa yang paling dekat dengan 1 karena masih ada 1,000001 dan seterusnya ya kan. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam fx ya, ini tadi x kuadrat min 1 per x min 1, maka kalau x-nya itu dimasukkan 0,9, dia nilainya 1,9. Kalau dimasukkan x-nya 0,99, akan diperoleh 1,99. Dan kalau dimasukkan 0,9999, maka dia akan diperoleh nilai fx-nya itu 1,9999. Nah, jadi ini nanti semakin banyak 9-nya, nilai fungsinya pun akan semakin banyak 9-nya. Dimana artinya dia nilainya semakin mendekati berapa? Semakin mendekati 2 ya kan? Nah, sama halnya kalau didekati dari kanan, bisa kita masukkan x-nya itu 1,1, diperoleh nilainya 2,1. Kemudian x-nya 1,01, maka diperoleh nilai fx-nya 2,01. Kemudian misalkan x-nya 1,0001. Nah, di sini diperoleh fx-nya 2,0001. Lebih dekat lagi, berarti nanti juga akan nilainya semakin mendekati berapa? Sama, dia juga akan semakin mendekati 2. Nah, di sini berarti ini tabel yang sama tadi ya. Di sini berarti nilai fx untuk x sama dengan 1 itu jika didekati dari kiri, maka dia dapat dituliskan dengan notasi limit namanya. Nah,
Nah, di sini limit dari fx, ini tadi fx-nya ya, x kuadrat min 1 per x min 1, dimana x mendekati 1 min. Nah, ini 1 min itu artinya adalah mendekati 1 dari kiri, mendekati 1 dari kiri ya, dia nilainya sama dengan 2. Sedangkan nilai fx untuk x sama dengan 1 jika didekati dari kanan. Nah, dari kanan berarti nulisnya apa? Limit x kuadrat min 1 per x min 1, x mendekati 1 plus. Nah, ini 1 plus berarti dia artinya dari kanan. Dia nilainya juga sama dengan 2. Oh, kalau didekati dari kiri dan didekati dari kanan nilainya sama, berarti bahwa limit kiri dan limit kanan itu mendekati nilai yang sama, yaitu 2. Jadi dapat dituliskan kalau limit fx di mana x mendekati 1 dengan x-nya, fx-nya itu tadi x kuadrat min 1 per x min 1, nilainya sama dengan berapa? Nilainya sama dengan 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan limit. Jadi limit itu sendiri adalah pendekatan ya, karena ketika kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan 1 ke dalam fx, jadi kan tidak terdefinisi ya, nah, kan tidak ada ini nilainya. Nah, karena tidak ada, maka kita cari pendekatannya saja. Pendekatannya itu nilainya harus sama, baik didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Nah, tadi kan nilainya sama-sama mendekati 2 ya. Nah, berarti limit fungsi dari fx di mana x mendekati 1 itu nilainya adalah 2. Nah, jadi bisa saya tuliskan di sini ya. Misal di sini saya punya limit fungsi fx di mana x mendekati suatu bilangan, katakanlah a, dia nilainya sama dengan L ya, artinya jika x itu mendekati a, berarti x-nya tidak sama dengan a ya. Nah, maka nilai fa dia mendekati apa? Mendekati nilai. Nah, jadi yang dimaksud dengan limit fungsi itu adalah nilai pendekatan ya, jika nilai x yang disubstitusikan itu juga nilai pendekatan. Nah, sampai dengan ini bisa dipahami ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengertian limit fungsi. Nah, setelah ini kita akan membahas limit fungsi aljabar.